Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wawan. Pada video kali ini yaitu tutorial bagaimana cara membuat replikasi database lewat CMD. Nah, untuk video kali ini kita perlu mempersiapkan yang namanya VirtualBox, dan sudah di install OS. Untuk OS nya bebas, bisa memilih Windows ataupun Linux. Oke, itu untuk tambahannya. Sebelum kita mulai replikasi, kita terlebih dahulu untuk mengatur dari IP address-nya. Untuk mengaturnya, kalian bisa klik kanan pada tombol yang untuk koneksi, klik kanan yaitu open, lalu klik change adapter option, lalu klik VirtualBox, lalu klik properties, tunggu, lalu kita klik dua kali pada yang IP versi 4. Nah, di sini kebetulan sudah diatur seperti ini. Biasanya pengaturannya yaitu IP address automatically. Biasanya jika masih tercentang itu, silahkan klik yang use the following IP address. Untuk IP nya kalian bebas, kita pakai yang IP umum aja yaitu 192.168. Untuk selanjutnya itu bisa bebas, bisa dimulai dari 1 sampai 254, dan yang terakhir juga sama. Di sini saya memakai 192.168.56.1. Lalu submasknya kalian set yaitu 255.255.255.0. Oke, setelah mengaturnya, oke, close dan close. Untuk yang di VirtualBox juga sama, kita atur seperti itu. Kita klik kanan, open network and sharing, lalu change adapter setting, lalu local area net connection, properties, lalu di sini juga kebetulan sudah di set. Yang terpenting adalah bahwa IP address-nya itu tidak boleh sama dengan yang di Windows utamanya. Untuk subnet masknya itu juga sama. Oke, kita close. Lalu untuk mengetes apakah sudah bisa terkoneksi atau tidak, kita buka CMD, lalu kita ping dari IP address yang ada di Windows 10, itu yang ada di Windows utama. Kita ping 192.168.56.1. Dari IP address 192.168.56.1 sudah membalasnya, artinya sudah bisa tersambung. Apabila
Kalau alasannya lain, yaitu misalnya paketnya lost, berarti terjadi kegagalan. Kita close saja. Lalu di Windows utama juga kita lakukan seperti itu, tapping dari yang IP address yang ada di VirtualBox. Ping 92.68.56.2. Dari ping tersebut, si IP address yang ada di VirtualBox sudah membalasnya, sudah bisa terkoneksi. Oke, kita perkecil saja untuk CMD-nya. Nah, langkah selanjutnya kita perlu mengatur dari file dari konfigurasi pada database. Untuk itu kita perlu buka local disk C, lalu klik example, lalu klik MySQL, lalu klik bin, lalu cari file yang bernama my.ini kalau di Windows, kalau di Linux biasanya my.pnf. Nah, kalau di Windows juga bisa terlihat dia nama filenya itu cuma my aja. Jadi kita pilih file tersebut, klik 2 kali. Nah, inilah tampilannya. Nanti kalian bisa menambahkan teks berikut di bawah MySQLD. Nah, pada kali ini saya tidak melakukan itu karena sebenarnya sudah disediakan juga. Untuk pertama, saya cari yang tulisan log strip bin sama dengan MySQL strip bin. Nah, di sini saya sudah menemukannya. Kita hapus tanda pagarnya biar tidak menjadi sebuah komen. Lalu kita save, kita close saja. Nah, untuk sekarang yaitu kita start MySQL dan Apache di example, kita minimize, lalu kita masuk ke dalam database MySQL-nya. Oke, kita sudah masuk ke dalam database. Oke, tadi terdapat kesalahan. Untuk yang pertama kita create user dulu, kita buat dulu user. Di sini create user dengan nama admin, lalu saya pakai passwordnya yaitu admin juga biar simple. Oke, kita jalankan. Kita lanjut ke perintah berikutnya yaitu kita grant replication slave on bintang titik bintang, artinya biar bisa mengakses ke semuanya. Itu nama usernya admin then identified by password dari usernya itu admin. Oke, setelah kita jalankan, pertama kita close table with red lock. Maaf, tadi salah, harusnya yang pertama itu close privilege terlebih dahulu, setelah itu baru close table with red lock. Nah, untuk selanjutnya kita harus menampilkan master statusnya dengan cara show master status. Oke, ini adalah yang penting, itu dari file
nama filenya dan posisinya. Setelah show master status, kita perlu unlock tabelnya. Oke, cukup sekian untuk yang di Windows utamanya. Lalu kita ke VirtualBox-nya. Di VirtualBox-nya kita atur juga file my.ini-nya, my.ini-nya dengan cara buka lokalis C, buka xampp, lalu buka file mysql, lalu buka file bin. Di sini namanya juga sama, yaitu my. Nah, pada file my di VirtualBox kita perlu menambahkan teks berikut. Untuk menambahkannya juga sama, di bawah tulisan mysqld. Tapi untuk pada video tutorial kali ini saya hanya akan menghapus pagarnya saja, karena sebenarnya sudah disediakan di filenya. Untuk mempercepat saya langsung cari dengan ctrl+F atau control find. Saya cari server, ID maksudnya. Di sini server ID-nya yang aktif adalah server ID 1. Nah, untuk yang server ID 1 ini kita nonaktifkan dengan cara mengisi pagar di sebelum katanya. Kenapa dinonaktifkan? Karena pada file di Windows utama saya itu server ID-nya itu 1. Jadi untuk server ini, server dari Windows utama dan Windows yang lain itu harus berbeda. Sebenarnya bisa diganti dengan satu itu dengan 2, namun di sini juga sudah disediakan. Kita tinggal menghapus pagar pada server ID yang sama dengan 2. Jadi di sini server ID-nya sudah sama dengan 2. Lalu kita save. Kita close. Lalu kita hidupkan MySQL di XAMPP. Setelah itu kita buka Gmail lagi. Kemudian kita masuk ke database MySQL-nya terlebih dahulu. Setelah masuk ke database, kita ketikkan perintah sebagai berikut, yaitu change master to master_host. Itu kita isi dengan IP address dari Windows utama kita, itu masternya itu sama dengan 192.168.56.1, lalu koma, lalu master usernya. Di sini kita pakai usernya yaitu admin, berikutnya yaitu master password, itu kita pakai master passwordnya. Tadi kita pakai passwordnya yaitu admin. Setelah master password
sekarang master log file. Nah, master log file itu yang ada di tabel yang ditampilkan saat show master di Windows utama kita. Itu sebagai berikut ini. Lalu setelah master log file kita masukkan yaitu master log post atau log position. Log postnya itu yang ada di samping file, itu pada video kali ini yaitu 620. Untuk pengisiannya tidak perlu isi tanda petik, lalu akhiri dengan tanda titik koma. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lihat statusnya dengan cara show slave status \g. Kenapa isi \g? Agar nantinya hasilnya tidak berantakan. Oke, ini adalah slave statusnya. Dapat kita lihat pada slave are running dan SQL running itu masih no, dan di slave are state masih kosong. Seharusnya yang benar itu adalah waiting to master, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk agar bisa running, kita buka XAMPP, kita restart MySQL nya. Restartnya seperti berikut. Oke, restart sudah selesai. Sekarang kita ulang dari perintah show slave statusnya. Oke, dapat kita lihat slave are running-nya sudah yes, dan slave are state-nya sudah waiting for master to send event. Artinya replikasi sudah berhasil, yaitu replikasi satu arah. Untuk itu kita perlu mengetesnya. Sebelum mengetesnya, kita cek dulu database yang terdapat di slave-nya. Kita lihat database-nya seperti berikut. Lalu kita cek pada Windows utamanya. Nah, di sini terdapat perbedaan. Kenapa pada Windows utamanya terdapat banyak database, sedangkan di slave-nya itu ada sedikit? Itu dikarenakan jadi replikasi berjalan setelah diaktifkan. Jadinya database yang kita buat sebelumnya sebelum kita melakukan replikasi itu tidak akan di copy ke slave-nya, tapi setelah kita mengaktifkan replikasi, apabila kita membuat database, maka hal itu akan terjadi di slave-nya. Untuk itu kita coba saja dengan cara membuat database. Di sini saya membuat database dengan nama ZZ1 karena agar berada paling bawah. Oke, pembuatan database telah berhasil. Kita cek apakah benar sudah berhasil. Ya, sudah berhasil. Nah, sekarang kita cek pada slave-nya apakah sudah ada atau tidak. Kita show database sekali lagi. Ya, database ZZ1 sudah
ada, artinya replikasi satu arah telah berhasil. Coba lagi dengan membuat sebuah tabel. Sebelum itu kita use dulu database set1. Oke, kita create tabel, kita namakan simpel saja pakai nama test saja. Dengan kolomnya yaitu id test dengan tipe data integer, panjang 11, unknown. Lalu isi test, kita isi coba data integer saja, nah, panjang 11 juga. Oke, pembuatan tabel sudah berhasil. Kita cek sekali lagi pada slave-nya. Ya, tabel test sudah ada. Oke, sekian pada video replikasi kali ini. Untuk video replikasi ini yaitu masih replikasi satu arah. Nah, karena masih satu arah, jadi apabila kita membuat sesuatu di database slave-nya atau yang pada video kali ini yaitu di VirtualBox-nya, maka akan menyebabkan error karena masih satu arah dari Windows utama ke VirtualBox dan belum dua arah. Jadi untuk video selanjutnya yaitu replikasi dua arah. Sekian dan terima kasih.